Itu merupakan sebuah apa namanya ketidaknyambungan kebijakan seperti itu ya. Tapi kalau dari segi kesehatan bisa saja mungkin kebijakan kesehatannya belum pro rakyat atau dari segi lain keamanan terjadi penjarahan. Jadi bagai hal bisa diamati tergantung dari sudut mana kita memandangnya kan ya. Sehingga di antara kita bisa menentukan topiknya apa dari fenomena tersebut. Nah, itu ya. Fenomena tersebut dijadikan topik penelitian kita. Nah, gitu ya. Jadi setelah observasi, kemudian kita melihat topik dari fenomena tersebut, dan tentunya yang ketiga dari berbagai masalah, gitu ya, timbul kan ya berbagai masalah. Nanti kita akan jelaskan masalah ini secara detail kan ya, karena uh, masalah ini ternyata merupakan inti pokok sebuah tulisan, ya, masalah ini. Oke, selanjutnya setelah kita tahu masalahnya, masalah yang terjadi kan dari fenomena bermacam-macam. Ya, tergantung tadi fokus kita, tema kita kan ya. Jadi diambil di sudut mana kita masalah yang memang kita minati, kita akan jadikan tulisan. Gitu, seperti itu. Yang keempat, tetapkan desain penelitian buat rancangan kecil-kecilan kan ya. Nah ini mulai oretan judul gitu ya. Kemudian menggunakan teori apa, observasi mulai kan ya, observasi eksperimen lapangan dan sebagainya itu mulai kan ya, itu mulai judul di sini kan ya. Terus setelah kita temukan masalah dan menentukan judul, nah kita tentunya menggunakan teori apa yang pas dengan masalah-masalah tersebut. Ya untuk permudah kita mencari masalah biasanya dari teori tersebut ada dimensi dan indikator gitu ya. Dari sanalah kita mulai berangkat dimensi-dimensi tersebut. Pokoknya katakanlah dari teori tersebut ada 5 dimensi. Nah, masalah apa yang timbul dari 5 dimensi itu? Nah, itu akhirnya teori apa yang sebenarnya pas dengan masalah yang kita teliti. Nah, kemudian kumpulkan data, ya, tentunya data yang berhubungan dengan masalah tadi, gitu ya. Data dikumpulkan, setelah itu kita buatkan untuk kuantitatif dengan hipotesis, dan untuk kualitatif biasanya menggunakan proposisi, gitu ya. Itu hipotesis atau proposisi. Nah itu hipotesis untuk kuantitatif dan proposisi untuk kualitatif. Ya, itu. Tapi di beberapa perguruan tinggi memang ada yang tidak usah menggunakan proposisi, tapi untuk sebagai apa namanya panduan, menurut saya baiknya di kualitatif juga menggunakan proposisi seperti itu. Itu ya seperti itu. Kemudian datanya dikumpulkan, setelah itu interpretasi dari diskusi hasil tadi ya, dan akhirnya kita membuat kesimpulan. Itulah langkah-langkah secara garis besarnya apa langkah penelitian kita. Oke, next langsung slide berikutnya. Nah, masalah ya. Coba kita lihat masalah ya. Masalah ini kan secara apa namanya sederhana mungkin dikatakan ada masalah pribadi, ada masalah umum gitu ya. Tentunya ini masalah yang kaitan dengan umum ya, bukan masalah pribadi. Nah, umpamanya seorang ahli Kota Hari mengatakan masalah penelitian adalah secara umum mengacu pada beberapa kesulitan. Nah, kesulitan yang dialami peneliti dalam konteks situasi teoritis. Nah, teori tadi kan ya, atau praktis yang ingin mendapatkan solusi untuk hal yang sama. Jadi dari masalah tersebut dengan teori dan untuk memberikan solusi. Nah, ada seperti itu. Itu masalah kata Kota Hari. Tapi pendapat lain coba kita lihat Bu ini di slide berikutnya. Slide berikutnya. Jadi masalah tersebut ini bisa dikatakan suatu gap atau ketidaksesuaian, diskrepensi antara aktual kenyataan ya dan ideal atau yang diharapkan, atau antara yang apa what is dan yang seharusnya should be. Itu sebut masalah antara fakta dan harapan. Harapan kita umpamanya datang ke kampus jam 7, ternyata jalan macet. Itu masalah kan? Masalah.
hari ini seharusnya datang jam 7, tapi ternyata akibat macet datang jam setengah 8. Itu masalah kan ya, itu ya, antara harapan dan kenyataan. Itu masalah. Oke ya. Lanjut, Bu. Supaya lebih dalam lagi ya. Nah, ada seorang ahli berpendapat tentang masalah tadi sebenarnya bisa positif, bisa negatif, gitu ya. Nah, jadi sekarang ini selama ini dan termasuk saya membimbing mahasiswa di FISIP UIN, sebagian besar itu hampir ya 99% dengan menggunakan masalah yang negatif ya. Tapi sebenarnya ada juga yang berpendapat masalah itu adalah masalah yang positif. Ya, umpamanya ini Ulbert Cilalahi ya. Ini dari seorang dosen dari Universitas Katolik Parahyangan ya. Jadi ada masalah negatif, ada masalah positif ya. Tapi umumnya kan negatif. Sebenarnya tidak ya. Jadi coba lihat pendapat Pak Silalahi ya. Jadi menurut beliau ketidaksesuaian antara apa yang ada atau aktual dan seharusnya atau yang diharapkan tidak hanya bersifat negatif, tetapi juga dapat bersifat positif. Ya, pokoknya masalah sosial. Suatu jurang antara aktual yang diharapkan, maka jurang tersebut bisa negatif, di mana keadaan aktual ini di bawah atau di lebih kecil dari yang diharapkan, di bawah lebih kecil. Tapi kalau positif, di mana keadaan aktual ini di atas, ini punya garis, kalau negatif di bawah, kalau yang positif di atas. Kira seperti itu kalau gambaran sederhananya. Jadi menurut beliau itu masalah tersebut bisa masalah yang positif dan masalah yang negatif. Baiklah, untuk selanjutnya ada penjelasan lain. Coba lihat apa namanya pendapat dari luar negeri ya. Ini dari dalam negeri ya. Biar kita yakin apakah betul itu masalah ada yang positif negatif. Kita lihat pendapat dari Sekarang dan Bugi ya. Ini seorang ahli manajemen kan ya. Bagaimana Bugi dan Sekarang menyampaikan bahwa masalah itu tidak selalu berarti pada sesuatu yang salah dengan situasi yang saat ini yang perlu segera diperbaiki. Suatu masalah juga dapat menunjukkan minat pada suatu masalah di mana menemukan jawaban. Nah, jadi ini positifnya ya. Yang tepat membantu perbaiki situasi yang ada. Dengan demikian, sangat bermanfaat untuk mendefinisikan masalah seperti situasi apapun di mana ada kesenjangan antara keadaan ideal yang benar dan yang diinginkan. Lebih lanjut, coba lihat lagi supaya lebih yakin ya. Masih Sekarang Bogi. Jadi kalau demikian, menurut beliau, pemerintahan sosial ini tidak selalu menunjuk pada something is seriously wrong with current situation. Jadi masalah pemerintahan sosial ini juga menginisiasikan suatu interest in issue where finding the right answer. Kadang-kadang menemukan jawaban yang positif. Kita contoh, pokoknya di apa pemerintahan ya. Kalau kita lihat di ilmu politik, kan ya, investasi di daerah meningkat. Nah, politik anggaran transparan, kan itu bagus kan ya, bagus. Investasi daerah meningkat, politik anggaran transparan, itu kan menunjukkan yang positif ya, bukan negatif. Nah, dan sepanjang saya menjadi dosen di UIN 10 tahun atau 11 tahun jadi dosen tetap, hanya 2 orang yang menyusun masalah positif ya. Padahal keuntungannya kalau meneliti secara positif gitu ya, data-data yang diberikan akan lebih keluar banyak. Ya beda dengan kita meneliti yang negatif ya. Apa sih narasumber informan akan memberikan kadang-kadang masih setengah hati gitu ya. Sehingga kita harus cek and cross check gitu ya. Tapi kalau yang positif keluar semuanya gitu ya. Pengalaman saya membimbing 2 mahasiswa yang terakhir mungkin angkatan berapa ya 2017-an lah gitu. Sekarang alhamdulillah sudah bekerja di Kota Depok ya, malah dipekerjakan. Asalnya PKL jadi bekerja di sana ya. Banyak keuntungannya ya kalau mau saya positif. Juga coba lihat banyak pemerintahan di Bali ya. Keberhasilan pemerintahan Jembrana meningkatkan kinerja pemerintahan daerah melalui otonomi daerah. Nah, keberhasilan Pemkot Surabaya bagaimana menurunkan suhu. Nah, melalui
apa namanya, memperluas RTH. Nah, gitu sih. Di polusinya semakin turun, saya panas jadi malah jadi sejuk ya. DKI Jakarta tuh ya. Menjadi kota pertama di kawasan Asia Tenggara yang berhasil meraih penghargaan Sustainable Transport Award SCA tahun 2021. Ini baru-baru ini kan ya. Jadi melalui program integrasi antar moda transportasi publik melalui Jakarta Linggo. Nah, gitu ya. Ini kan suatu masalah positif yang perlu diteliti gitu ya. Jadi menurut saya akan mendorong ya dimanapun mungkin masalah positif perlu diteliti ya. Sekalipun apa umpamanya keadaan yang tidak begitu menguntungkan, tapi saya yakin ada hal-hal yang positif ya. Kalau dikatakan birokrasi Indonesia korupnya pada titik yang luar biasa kan, sampai sekarang 34 dan alhamdulillah dengan Prabowo menjadi naik lagi, jadi mendekati angka 136, itu kan masih di angka yang riskan kan ya. Sehingga demikian perlu diteliti secara negatif. Dan positif juga ada ya. Saya yakin di samping beberapa hal negatif, positif juga ada birokrasi kita. Begitu ya. Jadi saya ingin menggambarkan bahwa penelitian sosial ini bisa positif, bisa negatif. Oke, next langsung. Yang di luar negeri ya, coba. Ini yang di dalam negeri ya. Nah, ini penelitian dari Gold juga ya. Gold berhasil meneliti tentang bagaimana membandingkan perusahaan swasta dan perusahaan publik, perusahaan negara ya. Ternyata perusahaan swasta ini lebih efektif efisien dibandingkan perusahaan publik. Ini gambaran-gambaran komparasi penelitian bagaimana swasta lebih efektif efisien dibandingkan dengan publik. Ini juga suatu penelitian yang positif saya kira ya. Artinya bagaimana Goal menggambarkan sesuatu keberhasilan di samping ada ketidakberhasilan. Oke, yang lainnya langsung next. Nah, gini ya, sekarang mungkin ingin langsung tadi secara gambaran umum gitu ya. Sekarang saya ingin menggambarkan lebih teknis lagi gitu ya, lagi. Ini hal-hal yang penting dalam menulis gitu ya, hal penting dalam menulis. Tentunya menulis artikel ya. Kita perhatikan gaya selingkung ya. Nah, gaya selingkung ini sebenarnya saya dapatkan waktu kuliah dulu ya. Waktu kuliah tahun 80-an dari dosen saya sendiri. Dan saya kutip kembali tahun 2001 bahwa kata beliau itu menulis adalah selera gitu ya. Jadi ketika kita melihat gaya menulis di FISIP UIN, gaya menulis di UI, gaya menulis UGM, Brawijaya, Hasanuddin, Erlangga beda-beda kan ya. Apa boleh seperti itu? Ya boleh, asal ada pedomannya kan ya. Asal ada aturannya, ada author guideline-nya. Nah, itu ya. Boleh kan ya. Jadi ini memperkaya sebuah ilmu sebenarnya ya. Nah, ini ingin saya sampaikan bahwa ketika kita masuki sebuah apa namanya eh, jurnal, ikat gaya selingkung. Ingat gaya selingkung gitu ya. Jadi mungkin gaya-gaya dari kampus kita ketika kita nulis di sebuah jurnal akan berbeda ya gitu. Ini pertama ya gaya selingkung. Oke, next. Langsung Bu Indi. Slide berikutnya. Ya, slide berikutnya. Sebentar, Prof. Ini tidak bisa lanjut dulu ini. Ya. Kenapa ya slide saya? Iya, iya bener sih. Tinju jadinya itu, Bang. Kan ada kan catur gabung tinju, chess boxing. Geser. Sebentar, ini jadi tidak bisa share lagi. Tidak ada Bu, masalah. mohon dibantu. Bu Tantri, barangkali bisa ini saya tidak bisa pindah Geser ya. lagi. Bu Windrinya stop share screen coba Bu. Nah, Itu udah bisa ya. Bu. Oke, selanjutnya kembali lagi ke slide yang barusan.
Eh, oke, terus ke bawah. Terus. Oke. Satu, terus ke bawah lagi. Terus ke bawah lagi, Bu. Terus. Nah, itu. Oke. Nah, itu kan ya. Jadi saya ingin menyampaikan sebelum Anda menulis ya, mungkin lebih teknis lagi nanti ya. Ini ada 3 hal yang perlu perhatikan. Pertama, fokus kajian jurnal ya. Jadi setiap jurnal itu ada fokus kajiannya. Pokoknya Indonesian Nursing Science Journal ini beda dengan jurnal Wawacan, gitu ya. Beda dengan jurnal dialektika, beda dengan jurnal eh, Publika atau jurnal lainnya. Jadi masing-masing jurnal itu ada fokus kajiannya. Yang ini mengkaji tentang budaya, yang ini mengkaji tentang sosial, mengkaji tentang apa namanya kegiatan masyarakat, ya. Jadi beda-beda kan ya. Nah ini kajian ini tolong diperhatikan. Ada di sana fokus bisa jadi di itunya. Fokus kajiannya apa. Nah ini penting untuk bagaimana relevansi ilmu kita dengan jurnal tersebut. Nah gitu. Jadi pengalaman saya menaik pangkat waktu itu kadang-kadang suka dipermasalahkan ya. Tapi memang ada sebagian juga penilai yang tidak dimasalahkan itu. Yang penting jurnal kita memuat keilmuan kita. Ada yang begitu ya, penilai. Tapi untuk amannya sih memang cari jurnal yang sesuai dengan kajian kita. Ya. Misalnya ada kesehatan, ya ambil kesehatan. Nursing gitu ya. Pokoknya saya ambil publik, ambil yang publik. Itu fokus kajian ya, kajian. Di Scopus juga sama ya, sama. Yang kedua author guidelines. Jadi bagaimana petunjuk penulis ya, syarat-syarat penulisnya apa itu. Di sana terangkan. Masing-masing jurnal beda ya. Masing-masing jurnal beda. Jadi ini makanya saya sampaikan mudahan ini jadi apa namanya pengalaman saya nulis bisa di apa namanya dipahami oleh semuanya gitu ya. Dan yang ketiga template. Ya, template itu kan pasti berbeda antara satu dengan lainnya ya. Satu jurnal dengan jurnalnya beda ya. Umpamanya di Scopus juga ada yang nyuruh untuk apa namanya mengutip dua artikel yang terbitkan jurnal tersebut. Nah, karena begitu ya, begitu. Jadi ikuti saja template, nah jangan melawan template ya. Kalau Anda Bapak dan Ibu dan mahasiswa semuanya ingin cepat masuk ke jurnal tersebut, diterima oleh editorial, ikut saja template-nya ya. Itu. Jadi nggak ada salahnya kita apanya di Sinta 2 juga gitu, Sinta 2 Indonesia. Harap mengutip paling tidak 2 artikel di jurnal ini. Kutip aja yang sesuai ya. Kutip aja yang ada kaitannya dengan tulisan kita. Nah, insya Allah ya pengalaman saya, ketika itu apa namanya dipenuhi fokus kajian, author guideline, template, insya Allah editor akan meloloskannya. Nah, ini penting ini ya. Oke, selanjutnya lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, ini mulai ke anatomi artikel ilmiah ya. Nah, tadi apa namanya gaya selingkung ya, gaya selingkung. Tapi umumnya begini adalah poin ini ada. Jadi ini sebenarnya komponen utama dalam artikel jurnal. Pertama abstrak. Ya. Jadi pahami betul abstrak yang diminta dalam template. Nah, apa sih mintanya? Ikuti saja ya. Itu. Ada yang memang langsung apa namanya di akhir template-nya minta ada rekomendasi untuk impact-nya apa gitu ya. Seperti itu atau apapun ya gitu ya. Instruksi dari template diikuti. Itu pertama. Introduction.
Nah, pendahuluan kan ya. Kemudian metode, kuasai metode seperti apa. Lihat di template-nya atau di author guide lain. Yang keempat, result and discussion, hasil pembahasan, poin apa yang diminta. Dan terakhir, simpulan conclusion. Ini 5 hal ini biasa ada di jurnal Sinta atau jurnal Scopus verifikasi. Gitu. Jadi dengan 5 hal ini biasanya disingkat dengan IMRAD, gitu ya. A-nya abstrak, I-nya introduction, M-nya method, R-D-nya result and discussion, dan C-nya conclusion. IMRAD itu. Akronimnya seperti itu. Ini model yang pertama. Ada lagi model yang lain. Coba lihat selanjutnya, Bu. Ada yang abstrak, ya tadi ya. Introduction, result, nggak ada metodenya nggak di bawah. Kan ini beda kan ya. Result and discussion, method nomor 4. Conclusion nomor 5 di bawah. Ya tergantung ininya, makanya tergantung jurnalnya ya, jurnalnya. Ya saran saya sih ikuti saja. Jangan melawan template gitu ya. Ya kalau melawan template ditolak lah gitu ya. Atau melawan author guide lain. Ini gaya-gayanya seperti ini. Atau mungkin ada yang khusus bahas sebelum apa setelah introduction kajian pustaka itu ya. Ritual review bisa aja begitu kan ya. Ya tergantung maunya dia itu ya. Pokoknya di suatu jurnal ingin mengkaji lebih dalam tentang apa namanya teori itu ya pasti ada khusus kajian pustaka atau literatur review. Nah, gitu. Tapi ini yang gua tidak ada. Nah, di mana kalau begitu? Biasanya di introduction ya biasanya. Gitu. Oke, next Bu. Selanjutnya. Jadi komponen itu yang utama. Nah, ini komponen tambahannya apa? Judul. Nah, sebenarnya judul tidak merupakan komponen utama ya karena mungkin Bapak dan Ibu atau para mahasiswa sudah tahu bahwa menulis itu bukan judul dulu kan ya. Judul itu kan bisa dirubah-rubah gitu ya. Judul kan bisa hari ini kita menulis judul begini, setelah penelitian berjalan, oh ternyata judulnya bukan begini. Lebih baik begitu, rubah lagi, konsultasi dengan pembimbing, rubah lagi. Gitu. Jadi ini merupakan komponen tambahan judul. Afiliasi, ya. Jadi afiliasi ini identitas penulis berada di perguruan tinggi mana, gitu ya. Jadi lihat, biasanya harus lihat di pengalaman penulis sebelumnya. Jadi orang lain menulis apa namanya afiliasi seperti apa. Pokoknya saya Universitas Islam Negeri Sunan Giri Bandung. Tapi biasanya kalau di Scopus pakai UIN, nggak dipanjangkan, ya. UIN Sunan Giri Bandung Indonesia. Nah gitu. Jadi itu aja pengalaman orang lain menulis yang paling gampang sih lihat saja hasil mereka nulis yang sudah dinilai oleh kepegawaian. Nah gampang kan gitu ya. Lihat coba yang sudah sebelumnya gitu ya. Kepegawaian bisa ini ya. Ini afiliasi kan ya, afiliasi. Nah itu biasanya juga kalau nulis di ini dijelaskan ya, jelaskan dalam template ya, harus miring, harus pakai angka atau apa gitu ya, seperti itu. Kajian teori tadi kan ya, kalau memang itu butuhkan pemahaman teori yang lebih dalam, misalnya ada khusus literatur review, tapi kadang disatukan dengan introduction. Ucapan terima kasih, nah, ini tambahannya kan ya, terima kasih kepada sponsor, terima kasih kepada atasan atau siapapun ya. Referensi, nah, apa namanya pustakaan dan lampiran seperti itu. Ini tambahan. Oke, lanjut Bu. Lanjut ke slide berikutnya. Ya kalau demikian secara lengkap dapat disampaikan bahwa anatomi artikel ini ya, mulai di judul tadi kan ya, identitas autor, afiliasi, abstrak, pendahuluan, metode, hasil pembahasan, simpulan dan referensi. Kita bahas satu persatu ya.
Coba kita bahas satu persatu biar kita dapat gambaran. Ini pengalaman saya ya, pengalaman saya dan beberapa dari teori juga ya. Oke. Oke, lihat slide selanjutnya, Bu. Slide selanjutnya. Judul. Nah, itu ya judul kan. Ini pengalaman saya ngajar di UIN mahasiswa, Pak, maaf akan mengajukan judul. Nah, gitu kan ya. Ini kan kalau kita seorang peneliti ya kenapa judul dulu gitu kan ya. Tadi kan menurut Newman bukan judul dulu kan, observasi kan gitu kan. Obsesinya apa, fenomenanya, temanya, masalahnya, kan gitu ya. Itu kan para mahasiswa ingin cepat, Pak, saya ngajukan judul, kan gitu kan ya. Takutnya gitu. Padahal bukan judul dulu kan ya. Sekalipun memang urutannya begitu kan ya, urutannya begitu. Gitu. Dan juga perlu diketahui bahwa mungkin di perguruan tinggi juga sama ya. Dan memang dari Kemendikbud tugas akhir mahasiswa ini kan boleh 3 itu ya. Pertama skripsi, S1 ini ya. Kedua artikel jurnal, yang ketiga karya ya. Kalau di UIN, FISIP UIN udah banyak juga yang mahasiswa menyampaikan artikel ya. Udah banyak ya, udah banyak ya. Mulai senang pada artikel itu. Ya memang artikel itu kan apa namanya pendek gitu ya, hanya 20 halaman maksimal. Selesai jadi S1. Kalau skripsi sampai berpuluh-puluh halaman. Minimal 75 halaman, minimal kalau UP. Seminar proposal itu kan 70 halaman minimal. Gitu. Belum ditambah nanti ya 150 halaman mungkin ya kalau skripsi. Tapi kalau dengan artikel jurnal cukup dengan 20 halaman. Judul gitu ya, ini judul. Kemudian sebenarnya kalau mengenai judul gitu ya, kita lihat pengelola jurnal ya. Biasanya di author guideline disebutkan apakah artikel merupakan hasil penelitian di bidang studi yang sesuai dengan fokus kajian jurnal. Nah, tadi kajian jurnal kajian. Jadi harus sesuai, banyak keperawatan, administrasi sosial, humaniora, pemilihan publik dan sebagainya. Jadi pertama kali itu lihat fokusnya biar tidak kemana-mana dan diterima oleh tim editor. Nah, gitu. Itu pertama. Yang kedua, ini contoh ya, contoh pengalaman saya. Yang kedua, apakah judul mencaratkan kalimat sederhana, informatif, dan ilmiah? Ya. Jadi sederhana ini tidak berbelit-belit gitu ya. Kalau bahasa Indonesia kan SPOK ya, subjek, predikat, objek, keterangan. Biasanya penelitian di mana di Bandung terakhir ya, bukan Bandung dulu kan ya. Nah, jadi ini perhatikan apa namanya sederhana tapi informatif dan ilmiah. Oke, bentar Bu, balik lagi Bu. Balik lagi ke slide. Nah, belum. Ke bawah lagi. Bawah Bu. Yang judul, yang bukan judul. Bawah lagi. Nah, itu ya. Eh yang ya judul itu tuh. Yang ketiga, apakah abstrak sudah mengandung unsur-unsur yang lengkap dan jelas, latar belakang, masalah, tujuan, metode, dan simpulan. Nah itu, ini ya. Jadi ada kaitan antara judul dengan abstrak. Nah gitu ya. Nah, jadi eh, nanti mungkin akan kita bahas mengenai abstrak ya. Abstrak. Bu belum tampil ini ya Bu. Belum tampil. Belum ada izin, bro. Belum ada. Belum tampil. Oh, sebentar. Ya. Mau saya coba dari saya, Bu? Coba saya coba lagi ya. Ya, silakan. Boleh, Bu. Ini Iya, nge-freeze juga saya. iya. Kayaknya sinyal. Udah muncul?
Dah, ke bawah, Nah, Bu. Ada, Bu. oke. Jangan terlalu bawah. Ke bawah, yang tentang judul, ke bawah. Ini, Bawah. Nah, itu, betul. ini, oke. Tadi nomor 3 ya. Apakah abstrak sudah mengandung unsur yang lengkap? Eh, atasnya, Bu, atasnya. Yang atasnya. Sebelum itu. Sebelum slide itu. Nah, itu masih itu ya. Masih itu. Itu. Jadi, eh, bukan. Satu lagi, Bu. Ke atas satu, Bu. Ke atas, Bu. Bukan ke bawah, ke atas, Bu. Ke atas. Pertanyaan awal tentang judul. Pertanyaan awal tentang judul. Ke atas. Nah, itu. Udah itu ya. Tadi nomor 3 kan ya. Abstrak sudah mengandung unsur-unsur yang lengkap. Apa itu unsurnya? Nah, ini kan ya. Terus yang keempat, apakah terkunci relevan dengan isi artikel? Nah, ini kita judul kan harus begitu, karena kaitannya. Ini kata pengelola jurnal. Oke, next. Lanjutkan, slide berikutnya. Bagaimana menulis judul? Nah, akan berikan saya kuncinya. Ya, harus jelas subjek penelitiannya, permasalahannya, dan solusinya apa. Itu yang bisa terima Scopus ya, gitu ya. Jadi kita berikan contoh. Ini judul artikel saya di Sinta 2 ya. Sinta 2 di Unpad kalau nggak salah ya, di Unpad. Ya, di Unpad. Oh, bukan di ini apa namanya, penerangan, Kementerian Penerangan. Sinta 2. Komunikasi kebijakan bantuan pangan non tunai melalui e-warung bagi masyarakat. Lihat warnanya ya. Subjek penelitiannya mana? Masyarakat kan ya. Permasalahannya apa? Yang merah, e-warung. Solusinya komunikasi kebijakan bantuan pangan. Nah, gitu. Jadi minimal ada 3 ini. Subjek penelitiannya masyarakat di mana? Pokoknya di Bandung, pokoknya di Surabaya, boleh di Bogor, bukan tempat kan ya. Masyarakat di mana? Ini biasanya 3 hal ini harus muncul gitu ya. Kemudian yang kedua, mewakili substansi naskah. Jadi artikel itu kan akan digambarkan oleh judul. Jadi pertama kali orang melihat ya bukan melihat isinya, melihat judulnya. Sehingga judul tersebut harus mewakili isi. Nah, gitu ya. Kemudian yang ketiga, harus menarik dan memikat pembaca. Nah, menarik, begitu baca, oh iya ini belum saya ini menarik nih. Nah, gitu kan ya. Dan terpikat kita membacanya. Dan 4, tidak selalu kalimat berita, mungkin kalimat tanya, itu bisa saja ya, seperti itu. Oke, next, lanjut. Apa yang perlu dihindari dalam menulis judul? 1, subjek atau deskriptor, subjek tarikannya, ya terlalu spesifik atau terlalu luas. Jangan terlalu khusus, terlalu luas. Kalau terlalu luas kan kabur kamu dari kita kan ya, meluas. Kalau terlalu sempit juga kadang-kadang orang lain belum tahu sih ya, gitu. Terlalu panjang, nah, jangan terlalu panjang gitu ya. Sederhana tadi kan ya, sederhana tapi mudah dicerna dan menarik. Singkatannya tidak jelas. Umpamanya ada begini, mahasiswa nulis implementasi kebijakan PKH di Kecamatan Semenyang, Kabupaten Bandung. Nah, PKH itu kan singkatan. Judul langsung singkatan, orang tidak tahu apa PKH. Mungkin di ilmu kesehatan lain artinya, tapi di ilmu pemerintahan program keluarga harapan, gitu kan ya. Kalau orang-orang pemerintahan masih tahu, tapi orang lain kan belum tentu, sehingga tidak seharusnya disingkat. Nah, terlalu khusus kan ya, yang khusus. Kemudian yang keempat, pilihan kata yang tidak umum. Pilihan kata yang tidak umum jangan sekali-kali digunakan, yang tidak umum. Seperti itu. Oke, next. Lanjut. Alternatif lainnya apa? Jadi kalimat berita berisikan topik secara umum. Contoh, ya contoh gini. Ini mahasiswa saya pernah nulis pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pasien di Puskesmas Cibitung atau Sukabumi. Nah, ini kan topik secara umum kan gitu ya. Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pasien di Puskesmas Cibitung Kabupaten Sukabumi. Nah, ini kan umum itu ya. Kemudian yang kedua,
Ini tema umum yang diikuti oleh subtema. Ini tulisan saya di Scopus ya. Post disaster social vulnerability. Policy analysis and implementation in community in Indonesia. Ini implementation bukan implementasi ya. Jadi ada yang umumnya tapi ada subtemanya ya, subtemanya. Kemudian yang ketiga menyampaikan temuan penelitian. Menyampaikan penelitian. Misalnya contoh judul motivasi mampu meningkatkan kinerja organisasi. Yang motivasi itu sebagai apa namanya teori yang dapat meningkatkan kinerja organisasi, menyampaikan temuan penelitian. Jadi di awal observasi ternyata suatu dinas, suatu rumah sakit, suatu puskesmas ini mampu meningkat. Kenapa ini? Ya ternyata memang mereka motivasinya kerja baik. Nah gitu ya. Jadi temuan awal itu sehingga jadikan judul pokoknya gitu ya. Oke, yang lanjutnya next. Langkahnya apa judul ini? Nah, ini mungkin ada beberapa apa namanya otoretan ya. Gunakan pertanyaan pembantu buat otoretan. Apa tujuan naskah ditulis? Apa tujuannya? Ini. Membantu nanti judul kan ya. Yang kedua, pertanyaan utama yang ingin dijawab oleh naskah ini apa? Ya. Kemudian apa atau siapa yang kita teliti? Ini meneliti tentang umpamanya kinerja puskesmas di daerah, kinerja puskesmas di kota. Siapa yang akan ditelitinya? Informan atau narasumber atau apa yang akan diteliti? Nah, gitu kan ya. Kemudian setelah itu metode apa yang kita gunakan dalam penelitian ini? Pendekatan apa? Apa dengan kuantitatif, apa kualitatif, apa dengan campuran? Ya. Kemudian apa temuan yang kita peroleh? Nah, gitu ya. Setelah itu tulis draft umum lebih dahulu. Draft umumnya tulis, menyusun naskahnya, oret-oretannya. Kemudian buat kata kunci, mengevaluasi judul, kemudian motong menggunakan pilihan kata lain. 10 sampai 15 kata. Ini untuk judul itu ya. Oke, lanjut. Itu apa namanya judul kan ya. Kita beralih ke menulis abstrak. Nah, itu ya. Nah, ini ketika kita pertama kali klik gitu ya. Nah, klik di sebuah jurnal pasti akan menemukan informasi seperti ini ya. Judulnya, abstrak dan kata kunci. Ini wajah jurnal ya. Sehingga harus betul-betul judulnya tadi menarik, informatif dan ilmiah gitu ya. Nah, abstraknya gitu ya. Gitu. Orang mengatakan abstrak kadang-kadang merupakan ringkasan. Sebenarnya bukan ya. Abstrak itu sebenarnya intisari ya. Intisari sebuah tulisan. Jadi ketika orang baca abstrak harus dapat gambaran dari isi tulisan itu. Nah, oke ya. Nah, gitu. Oke, lanjut dulu. Itu contoh kliknya contoh ya. Oke, lanjut aja. Langkah menyusun abstrak. Jadi abstrak itu jangan tulis setelah judul ya, sekalipun urutannya begitu ya. Judul saja bisa dirubah kan ya, sesuai dengan proses penelitiannya. Apalagi abstrak. Abstrak itu kan ditulis sekalipun letaknya setelah judul afiliasi dan abstrak gitu ya. Ada di depan, tapi sebenarnya abstrak itu tulisan nanti setelah selesai. Jadi selesaikan dulu nulis kita. Kemudian gunakan beberapa pertanyaan membantu. Apa yang kita ketahui, apa latar belakangnya, tujuannya, metode, temuan, implikasi, data itu ya. Tulis-tulis otoretan. Kemudian 3, susun kalimat berdasarkan jawaban pertanyaan pembantu tadi. Hapus kata yang tidak penting. Pastikan tidak mengandung komponen berikut. Informasi yang tidak disajikan. Jadi jangan sekali menyajikan di abstrak yang tidak pernah disajikan. Ya. Itu akan ditolak oleh tim editor ya. Seperti itu ya.
Itu langkah menyusun abstrak ya. Oke, next. Kalau demikian, kalau dikatakan tadi abstrak itu inti tulisan, gitu ya, gitu ya. Jadi abstrak itu sebenarnya apa komponennya? Nah ini ya. Pertama kalimat latar belakang atau masalah itu alinea pertama tulis ya. Latar belakang penelitian ini adalah bla 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 bla, tesis, sintesis, antitesis, tulisan ya. Dan masalah utamanya apa? Sebutkan ya. Tujuan penelitian untuk apa? Metode penelitiannya, termasuk pendekatannya ya. Ya tadi kan kuantitatif, kualitatif, campuran. Kemudian temuan penelitiannya disampaikan secara singkat, jangan panjang-panjang ya. Kemudian yang kelima, simpulan dan rekomendasi, implikasi atau saran. 5 hal ini paling tidak harus ada dalam sebuah abstrak. Nah, ketika ini sudah ada, orang akan gampang menelaah tulisan. Karena itu tulisan ini sebenarnya ya, betul. 5 hal ini yang akan menjadi inti sebuah tulisan. Oke, lanjut. Kata kunci gitu ya. Jadi kata kunci ini kan setelah abstrak itu kan harus betul-betul katanya padat tapi mengandung 5 hal tadi ya. Padat. Karena dibatasi kan ya. Abstrak tidak boleh lebih di template biasanya. Di template jurnal dikatakan abstrak tidak boleh lebih 200 kata. Abstrak minimal lah ya gitu. Minimal 150 kata sampai 250 kata. Sampai 200 kata gitu. Jadi betul-betul digunakan kalimat yang padat tapi bermakna ya. Sehingga kata kunci itu nah ini ada 7 hal. Pikirkan, rasa ya. Untuk referensi, kemudian baca keseluruhan naskah. Nah, pastikan frasa yang dipilih merupakan kata yang sesuai dengan substansi naskah. Frasa kata yang dipilih harus mengindikasikan tema yang diangkat. Nah, temanya apa? Topiknya. Gunakan variasi kata, misalnya pedoman atau petunjuk. Nah, jangan sekali mata pedoman dengan petunjuk gitu ya. Karena boleh berganti ya, biar tidak bosan. Satu kali mengatakan pedoman, lain kali tunjuk, sama aja kan ya. Enam, menghindari singkatan dari singkatan ya. Singkatan dari yang memang tidak umum ya. Tidak umum. Tapi yang harus dikenal. Kalau kita mengatakan COVID, pasti tahu semua kan ya. COVID-19. Tahu semua kan ya. Tapi jangan sekali mengatakan banyak tadi PKH. Apa itu PKH? Nah, orang lain mungkin tidak tahu ya. Yang ketujuh, susah mungkin jangan ulang kata yang sudah ada pada judul naskah kita. Dan memang ini sebenarnya kata kunci ini diambil dari judul ya. Nah, saya berikan bocoran bahwa kata kunci ini sebenarnya diambil dari judul. Tapi jangan sering atau jangan mengulang kata yang sesuai dengan judul di kata yang lain. Dan kata-kata kunci itu biasanya minimal 3 kata, maksimal 5 kata. Misalnya disebutkan gitu kan ya biasanya ya. Oke, next. Contoh ya. Ini contoh jurnal artikel saya ya. Dulu pernah nulis tahun 2019 tentang bencana ya ini di Sukabumi kan ya. Post disaster social vulnerability. Ini umumnya kan ya. Tapi didetailkan dengan policy analysis and implementation in communities in Indonesia. Nah, jadi kata kuncinya apa? Diambil dari judul ya. Disaster social vulnerability disingkat dari apa? Disaster management. Nah, itu kan ya. Kemudian kata yang kedua diambil social vulnerability. Itu ya. Jadi ini manajemennya, ini sosialnya. Kemudian yang selanjutnya society in transition. Di dalam masyarakat transisi. Kira-kira begitu ya. Itu 3 kata yang diambil dari judul. Tapi jangan berulang-ulang ya, sekali boleh aja. Oke, next, lanjut. Itu abstrak ya. Kita mulai ke judul. Nah, tadi sudah kita mulai ke pendahuluan. Tadi judul, kemudian abstrak, afiliasi sudah, judul, abstrak, kemudian pendahuluan. Ini yang ketiga kita nulis pendahuluan. Ini poin-poinnya.
eh, tadi dikatakan bahwa sebuah artikel tidak boleh bertele-tele kan ya. Gunalah kata-kata yang singkat tapi bermakna. Misalnya satu paragraf pengantar. Nah, mengantarkan penelitian kita seperti apa. Kemudian kedua, 2-4 paragraf memuat konsep teori yang digunakan atau variabel penelitian. Nah, ini ada banyak kan ya, 4 paragraf. Kemudian masalah utamanya apa disampaikan. Yang keempat, state of the art. Jadi state of the art ini merupakan persamaan apa dengan penelitian selanjutnya. Nah, bagaimana perbedaannya, bagaimana novelty-nya atau originalitasnya, itu disampaikan di sini ya. Di penelitian kita sampaikan yang sejenis seperti apa, tapi bedanya apa, kebaruannya apa, originalnya seperti apa. Nah, gitu ya. Bisa saja teorinya sekalipun sama, tapi teorinya beda, kan ya, atau tempatnya beda, ya, seperti itu, atau tahunnya juga berbeda, tentunya kan berubah-ubah, kan ya, seperti itu. Tujuan penelitiannya apa, ya, kita sampaikan, dan kenapa kita penting meneliti ini, urgensinya penelitian apa. 6 hal ini yang biasanya harus ada dalam peneluan sebuah artikel. Oke, next yang selanjutnya. Method. Nah, metode ini sebenarnya apanya ada 3 hal penting. Yang pertama, kita mengungkapkan pendekatan apa yang digunakan, pendekatan kuantitatif, kualitatif, campuranik ya. Dan yang kedua, waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian ini jangan hanya seminggu 2 minggu ya. Ya paling tidak penelitian kita 6 bulan gitu ya. Jangan singkat-singkat ya. 6 bulan dari tahun berapa, di bulan apa sampai bulan apa. 6 bulanan lah minimal ya. Atau 3 bulan gitu ya. Tapi skripsi 3 bulan, tapi kalau artikel sebaiknya ya lama ya. Gitu. Jadi kelihatan kita menelitinya nggak asal-asalan ya waktunya. Kemudian yang ketiga, prosedur penelitian. Kalau di kuantitatif misalnya identifikasi masalah, tujuan penelitian, hipotesis, secara singkat semuanya ya. Populasinya seperti apa, ada berapa sampelnya, instrumennya menggunakan apa, teknik pengumpulan data, gitu ya, analisis dan penelitian kesimpulan. Itu di kualitatif. Di kualitatif, fokus penelitiannya apa, informannya. Kalau tadi narasumbernya populasi itu ya, kalau di kualitatif bukan narasumber tapi informan ya. Pedoman teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pengukuran data. Nah itu ya, itu hal yang ada di prosedur. Kemudian instrumen penelitiannya harus valid ya, instrumen yang paling angket, bagaimana angket ini secara valid ya, jangan sampai angket ini diisi oleh bukan orang yang kita maksud ya. Kemudian reliable, dapat dipercaya ya, praktis ya, jadi sederhana dapat digunakan ya, dan relevan dengan tujuan kita. Ini instrumennya. Kemudian pedoman teknik pengumpulan data ya, konversasi, wawancara, teknik komunikasi, biasanya di kualitatif kan ya. Teknik analisis data, reduksi data, karena terlalu banyak, kemudian disajikan dan ditarik kesimpulan. Dan ini yang terakhir, teknik pengumpulan data secara kuantitatif ya. Tadi kan harus variabel dan sebagainya. Kalau di kualitatif dengan analisis sumber, teknik dan waktu. Nah, hal ini biasanya secara singkat disampaikan dalam metode penelitian. Oke, lanjut. Ini bagiannya keempat, result and discussion, hasil dan pembahasan. Ada 5 hal. Yang pertama, tampilkan data secara singkat tapi cermat. Nah, itu kalau artikel kan padat cermat ya. Kemudian yang kedua, bandingkan temuan penelitian dengan laporan penelitian terdahulu. Dahulu kan di peneluan disampaikan tadi kan ya, penelitian sejenis kita apa, tapi perbedaannya apa, baruannya apa. Nah, bandingkan di sini. Yang ketiga, bahas temuan yang berbasis ilmiah. Mungkin ada penelitian lain juga di samping terdahulu yang memang ada relevansinya dengan kita, dengan teorinya gitu ya. Tindak lanjut dari temuan seperti apa, diskusikan. Sampaikan keterbatasan penelitian. Jadi bagaimanapun penelitian kita lengkap, ternyata penelitiannya terbatas kan ya.
Apa keterbatasan kita? Seperti itu. Oke, next, lanjut. Nah, ini simpulan ya, conclusion. Jadi conclusion itu simpulan itu bukan merupakan ringkasan lagi ya. Jadi simpulan bukan merupakan ringkasan. Abstrak bukan merupakan gambar umum, bukan ya. Kalau abstrak merupakan intisari tulisan, kalau simpulan merupakan ini 3 hal. Apa? Simpulan basis tujuan penelitian. Tujuan penelitian apa tadi kan ya? Jawab di sini kan ya. Jadi harus selepan antara Anda nulis tujuan penelitian dengan simpulannya. Pokoknya di tujuan penelitian ada 4 dimensi, ya, di sini sampaikan jawabannya seperti apa. Kemudian pada temuan yang dibahas tadi dari dimensi itu kan ya, dimensi dibahas ada 4, 5 dimensi dibahas ini. Dan sampaikan saran atau rekomendasi implikasi. Apa sih sarannya? Saran untuk penelitian selanjutnya, gitu ya. Sehingga jelas penelitian kita sampai di sini. Nah, gitu ya. Oke, lanjut. Referensi. Nah, bagian terakhir kan ya. Bagian terakhir. Referensi. Jadi terus masih ada ke bawah, Bu. Referensi. Terus referensi. Nah, oke. Gunakan reference manager aplikasi Mendeley ya. Jadi gunakanlah Mendeley agar betul-betul bisa dicek secara akurat ya. Pokoknya dikutip di depan pasti kalau dengan Mendeley langsung ke referensi ada. Kita tidak bisa nulis lagi kan ya, otomatis kan ya. Betul-betul menggunakan teknologi. Kemudian yang kedua, sesuaikan dengan format atau gaya yang diminta dalam template atau author guideline. Pokoknya di suatu jurnal mintakan apa 6 ya apa 6. Mintakan apa 7 apa 7 atau gaya yang lain gitu ya. Kan banyak bukan gaya apa saja ya. Ya, gaya yang lain banyak ya. Banyak tergantung diminta dari jurnalnya. Yang ketiga, teliti ketepatan dan kelengkapan metadata ya. Pokoknya buku kan. Buku itu kan kalau kita di referensi penulisnya siapa itu ya. Titik tahun berapa dalam kurung kalau apa 6 ya. Titik terus judulnya apa? Kalau buku kan miring judulnya ya. Miring. Dan tempat penerbitannya di mana, penerbitnya apa? Siapa gitu ya. Itu dalam buku. Kalau jurnal penulisnya siapa, apa seorang, apa banyak gitu ya. Seperti itu ya. Sebutkan gitu ya. Nah, gitu. Kemudian tahun berapa, judulnya apa, nama jurnal. Nah, yang miring kalau di jurnal pasti ada jurnal. Tapi kalau di Mendeley secara langsung gitu ya, pasti judulnya miring. Apa nama jurnalnya miring. Volume berapa, edisi berapa, halaman berapa. Itu ya di jurnal. Website, apakah boleh mengutip website? Ya boleh, sepanjang website itu memang kredibel ya. Kutip dari website yang kredibel. Penulisnya siapa atau lembaga mana itu ya. Tahun berapa, judulnya apa, diakses dari webnya sebutkan dan pada tanggal berapa Anda menulisnya gitu ya. Mengutipnya. Yang keempat, perhatikan komposisi referensi gitu ya. Jadi kadang-kadang suatu jurnal dimintakan jumlah bukunya pokoknya minimal 10 gitu ya. Atau minimal kalau di Scopus 40 gitu ya. 30. Jadi perhatikan template-nya, author guideline-nya. Yang dimintakan ada 30 ya 30 minimal gitu ya. Lebih bagus seperti itu. Dimintakan menggunakan tadi kan artikel jurnal yang ada di jurnal tersebut. Minimal 2 biasanya. Ya, cari saja yang relevan. Kemudian selanjutnya 80% bersumber dari artikel jurnal misalnya gitu ya. 2% dari buku. Nah, web dan sebagainya. Itu ya, bisa gitu ya. Dan terbitannya disebutkan 10 tahun terakhir, 5 tahun terakhir atau 15 tahun terakhir itu tergantung template dan author lain. Oke, itu ya referensi seperti itu ya.
mudah-mudahan nanti dapat gambaran sehingga referensinya betul-betul diterima oleh tim editor. Oke, next. Demikian mungkin ya paparan yang dapat sampaikan. Dan terakhir, mudah-mudahan dapat ketemu lagi. Orang mengatakan seorang peneliti boleh salah, ya. Researcher can be wrong, boleh salah, tapi tidak boleh bohong. Ya, ini pesan saya ya. Seorang peneliti atau peneliti itu boleh salah, tapi tidak boleh bohong. Researcher can be wrong, but they can't lie. Nah, gitu. Sekali jangan bohong, karena bohong akan tidak percaya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya kembalikan kepada Waalaikumsalam moderator. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Prof. Engkus atas materi pencerahan gitu ya, yang sudah disampaikan memang sangat menarik dan aplikatif. Aplikatif sekali yang bisa dilaksanakan oleh mahasiswa atau calon-calon peneliti gitu ya. Di sini banyak yang bisa kita pelajari dari bagaimana menemukan masalah, menyusun artikel ilmiah, dan juga ada gaya selingkung, kata yang benar itu yang bagaimana. Oke, Prof, mohon izin, setelah ini kita akan ada sesi untuk diskusi, waktu untuk diskusinya 45 menit, namun mohon berkenan Prof, nanti di akhir kita akan, memilih 2 peserta yang pertanyaannya terbaik menurut Prof. Ya, Begitu, jadi biar semangat ini para pesertanya nih. baik, Gitu, begitu. iya. Saya lihat dulu ini pesertanya nih ada total berapa ini yang ikut ya. Wah, udah 200 lebih. Ada dari TNI 124. AU, ya Cimbuleuit, dari Stikes Budi Alhamdulillah ya. Luhur juga ada, dari Majalengka juga ada, dari UIN Bandung juga ada. Ini, oh ya, Tadi ada ya? Budi Tadi Luhur ya, ya. UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, Poltekkes TNI. Oh iya, banyak sekali ini yang join. Ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu dan teman-teman peserta. Selanjutnya nanti kita akan buka ini untuk sesi diskusi ya. Kita awali dengan 3 pertanyaan dari peserta. Barangkali ada yang mau didiskusikan nih, mumpung ada Prof-nya di sini ya. Jadi bisa langsung bisa raise hand and sampaikan pertanyaannya. 3 pertanyaan di awal. Nanti kita akan buka sesi selanjutnya, jadi 3 dulu, kemudian nanti dijawab, kemudian nanti kita buka untuk termin yang kedua, gitu. Termin pertama, mangga dipersilahkan Bapak dan Ibu atau teman-teman mahasiswa, barangkali ada yang ingin didiskusikan terkait apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Ya, silakan. Mangga silahkan, atau yang mau di chat box juga boleh, raise hand atau menulis di chat box. Mangga dipersilahkan. Mangga Bapak Ibu peserta atau teman-teman mahasiswa. Boleh menanyakan langsung dengan cara raise hand. Ya, raise hand, kemudian nanti open mic-nya, sampaikan langsung atau menuliskan di chat box, di kolom diskusi, di kolom chatnya. Mangga dipersilahkan. Iya, ini ya Prof ya. Kita kalau lihat sekarang fenomena ini ya, mahasiswa kadang-kadang seperti Prof tadi sampaikan, judul dulu katanya Prof ya. Judul dulu yang diajukan, ketika judul diajukan, fenomenanya kok nggak ada gitu. Nah, justru sebetulnya mungkin iya, ya Prof ya, mungkin pengalaman Prof seperti itu ya Prof? Ya, betul. Memang selama 10 tahun di UIN Mhm. ada yang banyak yang begitulah, bukan ada yang begitu. Jadi anak bimbingan akademik biasanya kan kalau di UIN
satu dosen 10 mahasiswa ya, satu Ya. angkatan, 10 orang itu beda-beda karakter tentunya. Dan di antaranya ada yang menanyakan, ini Pak mengajukan judul seminar proposal. Judul dulu kan ya, bukan Iya. bukan sebenarnya kalau lihat dari teori Newman kan dari observasi dulu ya, dan bahkan telah tadi saya sampaikan ada 9 langkah bagaimana kita mulai meneliti. Mudah-mudahan dengan 9 langkah itu tidak bingung. Oh iya, Iya, berarti observasi dulu, nah gitu ya. Tidak betul, tidak betul. langsung judul, karena judul itu kan mungkin saja dalam perjalanannya nanti bisa dirubah ya. Judul bisa rubah sekalipun sudah seminar gitu ya, seminar proposal. Ternyata ada masukan Hmm. dari penanya lainnya kurang pas, dirubah ya nggak apa-apa, itu boleh. Yang Nah, penting itu adalah loh. teori dan masalah gitu ya. Kalau dirubah Betul. itu barangkali Betul seperti itu. sekali. Nah, itu loh teman-teman. Jadi jangan sedih, jangan gundah gulana kalau judul diubah ya, Prof ya. Mahasiswa Ya, kadang-kadang, aduh sedih judul saya diubah. Loh ya nggak apa-apa gitu. Judul diubah ya jangan selama tidak, dirubah masalahnya dan teorinya gitu. iya Kalau dirubah kontennya itu. teorinya dan masalah itu bubar semuanya. Nah, Itu ya iya. saya. Nah, terima kasih Prof. Nah, itu teman-teman ya yang mungkin kita dalam aplikasi sehari-hari gitu kita kadang-kadang kita menemui kita broken heart gitu ya, langsung sedih, langsung putus asa ketika judul diubah, ternyata tidak seperti itu. Tidak seperti itu ketika proposal diubah seperti yang Prof tadi sampaikan, proposal diubah judulnya ya selama isi kontennya, teorinya tidak diubah sebetulnya ya ikuti saja tidak apa-apa ya Prof, gitu. Apa itu? Iya, Salah. iya. Teman-teman Masuk. sambil nunggu nih, teman-teman berpikir mungkin ya untuk menanyakan apa atau berdiskusi dengan Prof, kita foto bersama dulu yuk. Teman-teman mungkin bisa on cam, kameranya coba dinyalakan dulu, kita foto bersama. Mangga teman-teman, kita foto bersama dulu. Nah, Hadir di oke. kameranya, mungkin mohon diingatkan supaya nanti untuk mendapatkan sertifikat. Iya, untuk mendapatkan sertifikat ya teman-teman, selain harus mengisi daftar hadir, kemudian di Instagram, TikTok juga untuk memfollow akun kami, gitu. Teman-teman juga kameranya dinyalakan, kita sesi foto, setelah itu kita sesi foto bersama. Jangan lupa persyaratan-persyaratan yang untuk mendapatkan sertifikat dipenuhi oleh Bapak, Ibu, dan teman-teman dari mahasiswa yang peserta hari ini ya. Maka kita foto bersama dulu mungkin sebentar ya. Oke, kita on cam dulu semua. Oke. Iya, lanjut ke slide berikutnya. Oke. Oke, ini masih oke, satu lagi ya. Satu lagi. Iya. Oh, sudah ada pertanyaan nih nampaknya. Oke, terima kasih sudah difoto tadi kita nih. Oke. Hatur nuhun Bu Imut sudah mengingatkan. Kita lihat di chat box. Ini. Oke, pertanyaan pertama, Prof. Ini izin bertanya dari Nabila Putri dari Poltekkes TNI AU, dari Teh Nabila. Katanya terkadang hal yang sulit adalah memulai sesuatu. Nah, bagaimana caranya agar kita lebih mudah atau lebih antusias dalam memulai sesuatu? Misalnya, dalam membuat sebuah jurnal atau artikel ya, dalam menyusun sebuah artikel, dan tolong berikan tips agar minat menulis menjadi lebih tinggi. Itu pertanyaan yang pertama. Prof, mangga mau langsung dijawab boleh, Prof? Ya, oke. Terima kasih Teh Nabila ya dari Ya, Teh Poltek. Nabila ini.
Ya itulah pengalaman saya juga sama kan ya. Memang memulai itu sangat eh, apa namanya sulit dan kata Temut mah bingung gitu ya. Bingung maunya kapan ini ya itu. Tapi ada jangan bingung-bingung ya. Nggak bingung. Langkahnya kan sudah tadi saya sampaikan ada 9 langkah dan yang paling utama kita harus bisa melawan malas. Nah ini, malas ini harus dilawan. Jadi jangan besok, besok, besok terus sampai besok minggu depan, bulan depan, tahun depan. Gitu ya. Jadi yang paling utama itu bisa melawan malas, ya. Malas sehingga utamanya kita harus meningkatkan motivasi, motivasi menulis ya, menulis. Ya mungkin ada tip diantaranya apa yang ada di pikiran kita tulis saja, ya tulis saja dulu. Sekalipun umpamanya menurut teori kan jangan judul dulu, tapi kita ingin judul ya tulis aja judul-judul ya, judulnya tulis, pokoknya judulnya begini aja begitu. Apa itu ya? Pokoknya pengaruh motivasi terhadap kinerja atau apa itu. Tulis aja dulu gitu ya. Nanti setelah itu mungkin ada oretan lain ya. Jadi, mulai saja apa yang ada di pikiran tulis. Nah, nanti konsultasikan dengan bimbing akademik. Insya Allah ada jalan ya. Sepanjang ada kemauan selalu ada jalan. Nah, itu makanya jadi apa namanya itu eh, malas itu harus diatasi ya, dilawan bahkan ya. Itu yang paling sulit melawan malas. Pengalaman. Iya, pengalaman betul. Pengalaman saya juga, Prof. Sama. Jadi saya nulis itu karena kepaksa ya, Iya. waktu itu kepaksa ya waktu di Pemda kan pangkat saya nggak naik-naik gitu ya. 4B sudah 15 tahun di Pemda. Aduh, ini gimana supaya naik? Jadi kepala dinas susah gitu ya. Kepala susah. Coba jadi katanya naik pangkat di dosen 2 tahun. Nah, menarik kan ya? Pindah ke dosen. Ternyata sama lama. Tapi masa harus balik lagi ke Pemda kan ya. Nah, itu yang merasa itu apa kalau dosen kan menulisnya itu utama menulis sih. Kebiasaan menulis Iya. ini harus ditumbuhkan ya, melawan malas itu. Itu mungkin poin dia. Iya, baik-baik, Prof. Ini, coba Teh Nabila gimana? Ada tanggapan nih, kata Profnya, katanya nomor satunya lawan malas nih katanya. Ada yang mau ditanggapi Teh Nabila dari Poltekkes TNI AU? Cukup jelas? Atau masih ingin ada yang disampaikan lagi nih Teh Nabila, supaya gimana nih caranya? Supaya kita tuh tetap antusias, menjaga semangat gitu. Ternyata yang nomor satu yang harus kita lawan adalah rasa malas. Kayaknya bukan cuma Teh Nabila mungkin ya, saya juga sering. Ini Tapi ya betul, pengalaman. pengalaman, betul. Tapi betul memang itu yang harus, kita lawan ya. Begitu, hatur nuhun Prof, jawabannya, luar biasa. Ini saya lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya, ini sesuai dengan urutan ya. Dari Ade Susi Ita Purnamasari, Univ YPIB Majalengka. Izin bertanya Prof, bagaimana cara mencari serta menyesuaikan teori dengan masalah yang kita cari? Nah, itu bagaimana Prof? Oke. Pertama meneliti itu harus senang ya. Mhm. Jadi harus ada minat meneliti. Yang kita teliti itu harus disenangi. Jangan meneliti tidak kita senangi. Nah, itu pertama ya. Ya Mhm. kalau udah senang gitu ya, bagaimanapun pasti dilalui itu ya, itu senang dulu. Setelah senang, kemudian masalahnya apa ini yang menarik kita? Ya, tentunya masalah kan banyak ya, tapi masalah yang berkaitan dengan studi kita tentunya dengan minat kita, dengan yang kita senangi, tentunya harus dipilih-pilih dan dipilah-pilah. Setelah itu eh, nyari teori. Teori dari mana yang paling gampang? Yang paling gampang kita klik aja di Google Scholar kan ya. Klik di Google Scholar, pokoknya teori tentang kesehatan lingkungan ya. Pasti ada gitu ya. Mana yang teori kan banyak. Mungkin si A teori ini, si B teori ini gitu ya. Dari artikel orang lain, nah, kita lihat teori mana yang pas dengan masalah yang kita hadapi begitu ya. Sehingga dari pengalaman orang lain kita tarik, oh ini teori ini pas dengan masalah yang dihadapi penelitian kita. Itu barangkali tipsnya gitu. Iya.
Iya, Prof, betul. Nah, Neng Ade Susi, ada yang perlu diklarifikasi atau perlu ditambahkan atau perlu misalnya Neng menanyakan hal yang lain ini diskusi dengan Prof? Katanya tadi disampaikan oleh Prof bahwa untuk memulai atau untuk mencari yang sesuai gitu antara teori dengan masalah itu memang yang pertama itu adalah kita harus interest dulu, kita harus senang dulu. Kita harus menyukai dulu ini, baru setelah itu bidang yang kita carinya apa, masalahnya apa, baru kita sambungkan dengan teori. Tipsnya dari Prof untuk cari teori, kita bisa mencari dari di Google Scholar dulu, kita cari mana yang paling relate dengan interest kita dan masalah yang sedang akan kita teliti. Mungkin seperti itu ya, Prof? Ya, itu gitulah. Yang paling mudah Iya, gitu ya. iya Mungkin yang paling mudah. untuk menambahkan bisa saja nanti kita ke perpustakaan, ke mana sebagai itu. Boleh seperti itu ya. Tapi langkah Iya. awal emergensinya seperti itu. Nanti ada ide-ide lain setelah itu biasanya. Oke. Iya, baik. Oke, terima kasih Prof. Kita lanjutkan nih. Pertanyaan ketiga nih agak menarik nih dari siapa? Dewi Puspita, Univ YPB Majalengka. Menarik nih pertanyaannya, Prof. Prof, menurut Bapak, dari seluruh tahap metode ilmiah, tahap mana sih yang paling sering terabaikan oleh peneliti pemula dan kenapa? Nah, yang paling sering ini menarik pertanyaannya. Oke. Saya tahu yang mana ya, gitu ya. Ya Yang kadang-kadang mana ya ini? ya biasanya di metode bisa ya, metode. Justru metode ini kadang-kadang pada peneliti pemula itu eh, yang paling enak itu niru yang lain gitu ya. Niru yang sudah jadi padahal belum tentu sesuai karena Iya. pengalaman orang lain eh, langsung persis sama dengan kita. Nggak bisa begitu kan ya karena eh, yang kita hadapi dengan yang penulis pertama atau terdahulu hadapi tentunya berbeda gitu ya. Metodenya apa, kemudian tempatnya juga beda itu ya. Ya yang paling itu kan kita menghindari untuk apa namanya pelanggaran akademis ya, akademis. Kadang-kadang kalau kita tidak ini ada yang belum sempat apa namanya dihapus ya. Kita meliti di Bandung, copy paste dari Jakarta. Sering itu, sering ditemui. Nah ini kenapa ini ya bisa begini mahasiswa. Nanti jangan-jangan ini untung kita bisa cek cek Turnitin aja di akhir cek Turnitin. Nah itu bisa ketahuan aja ketahuan. Ya makanya saringan utama itu kan di dosen pembimbing ya, pembimbing bagaimana mahasiswa diarahkan untuk meneliti sesuai dengan yang kita teliti, yang dihadapi di lapangan. Ya pengalaman orang lain boleh saja jadi dasar, tapi yang paling itu kan copy paste itu jangan sampai seperti itulah. Iya, Itu betul. di metode misalnya metode. Nah, termasuk mungkin yang kedua di daftar pustaka ya. Daftar pustaka di tulisan ada atau diisi tidak ada tapi di daftar pustaka ada. Nah, itu sering terjadi itu. Supaya kelihatan ini daftar pustakanya banyak gitu apa keren-keren tapi di dalamnya nggak ada ya makanya tadi saya sampaikan menggunakan Mendeley kalau dengan Mendeley kan akan ini semua kan ya karena Mendeley itu otomatis ketika kita di apa dimasukkan dikutip dari isi langsung apa namanya muncul di referensinya seperti itu kayak Mendeley. Nah, itu datanya itulah mungkin ada hal lain lah yang yang saya tapi umumnya seperti itu. Oke. Iya. Oke, Teh Dewi, ini ya yang dijawab oleh Prof nih, menarik nih. Betul sekali kita kadang-kadang ketemu dengan yang metodenya ya Prof ya, yang sering terabaikan karena kita mengambil dari mana kadang-kadang apalagi ya termasuk saya mungkin ya peneliti pemula juga terabaikan oleh melihat secara rinci metode yang digunakan itu tepatnya, baiknya apa dan bagaimana. Kemudian dari pustaka. Nah, ini betul nih dosen senyum-senyum ya Bapak Ibu dosen. Mari kita senyum-senyum ya. Tulisannya tebal, bagus, referensinya oke, begitu dibuka ini penulis ini
ada di halaman berapa ya? Nah, kadang-kadang begitu kita ketemu gitu ya. Betul sekali Prof ya, Teh Dewi ini yang bertanya dari Univ YPIB Majalengka, yang sering terabaikan kadangkala dari pustakanya. Itu ya, yang mungkin jadi perhatian dari teman-teman ya yang akan bikin skripsi, akan menyusun skripsi, yang akan menyusun penelitian dari Bapak Ibu peserta, teman-teman mahasiswa, mohon mungkin ini pertanyaannya Teh Dewi ini mewakili teman-teman semua yang nanti akan menjadi perhatian ke depannya seperti yang tadi Prof. Engku sampaikan dari metode yang katanya sering sepertinya sering terabaikan dan juga dari pustaka. Jangan sampai nanti di skripsinya kadangkala tulisannya ada, di daftar pustaka tidak ada. Terlebih lagi di daftar pustakanya ada, di apa yang ditulisnya tidak ada. Nanti Bapak Ibu dosennya bertanya, "Ini referensinya tuh dari mana sayang?" Gitu. Tapi sayang itu sambil senyum gitu. Begitu. Ya Prof, jadi bisa dipakai untuk, reference manajernya, tadi disampaikan oleh Prof ada Mendeley, ada juga mungkin EndNote yang lain, Ya. atau mungkin Zotero ya, bisa dipelajari oleh teman-teman mahasiswa dan, peneliti. Begitu. Eee, Bagaimana Teh Dewi, sudah jelas? Oke, sudah jelas mungkin ini tidak ada respon. Oke, nggak apa-apa. Teman-teman mangga diisi untuk link presensinya sudah muncul di chat box. Silahkan dilihat, diisi dulu ya untuk presensinya. Karena jika tidak mengisi presensi, teman-teman nanti tidak terrecord oleh kami. Itu ya, apakah namanya, sehingga nanti kami tidak bisa memberikan sertifikat bagi yang tidak mengisi link untuk presensinya. Jangan lupa untuk men-screenshot sudah memfollow IG dari jurnal kami, Indonesia Nursing Science Journal. Juga mohon dilihat TikTok-nya, di-follow juga, YouTube-nya juga dilihat ya, kemudian nanti dilampirkan untuk persyaratan penerimaan sertifikat. Oh, maaf ini ada yang sharing ini ya, mohon izin Bapak Ibu panitia. Oke. Oke, itu untuk sesi 1 teman-teman. Barangkali ada yang masih ingin didiskusikan untuk sesi 1. Ini mumpung Profnya masih ada, tips dan triknya kayaknya Prof masih banyak, ini belum keluar semua ini mah Prof. Pengalaman Silakan. Prof yang sebanyak ini, ayo dimanfaatkan teman-teman, ya. Sudah cukup untuk sesi 1? Baik, kalau begitu kita akan mulai membuka untuk sesi sharing session yang kedua, 3 pertanyaan. Di sini sudah ada di chat box. Saya lihat ya, secara berurutan ya, saya lihatnya dari Ahmad ini. Ahmad dari mana ya ini? Dari institusi mana? Mangga, Bapak, AA, atau siapa nih Pak Ahmad? Di open cam, open mic-nya, atau mau dibacakan saja? Oke, izin bertanya Pak Prof, saya belum terlalu memahami dengan cara penulisan gaya selingkung yang tadi Prof sudah jelaskan. Mohon dijelaskan kembali dengan terperinci bagaimana yang disebut dengan penulisan selingkung itu. Begitu Prof. Oke, Kang Ahmad ya, Kang Ahmad. Ya, Eh, Ahmad. barangkali begini, jangankan kayak selingkung ya, antar dosen aja di suatu jurusan beda-beda kan ya. Betul. Pasti kalau si A bisa begini karena dia itu lulusan dari universitas apa, si B begitu karena dia lulusan dari universitas lain. Pasti beda-beda ya, beda-beda. Makanya di sana perlukan pedoman atau panduan penulisan. Sehingga atau di jurnal misalnya template. Nah, atau author guideline. Makanya ketika kita mau menulis sesuatu pada suatu jurnal, sebaiknya kita baca template dan author guideline supaya
oh ini maksudnya jurnal ini begini, gitu ya. Tentunya akan beda dengan gaya yang lain, gitu ya. Itu gaya sering itu gaya masing-masing lah ya, gaya masing-masing lembaga ya. Mungkin jurusan atau prodi atau apa namanya universitas, sekolah tinggi pasti beda-beda ya. Nah, tapi perbedaan ini saya yakin akan meramaikan hasanah tulisan ya seperti itu. Tapi pada intinya kan menulis itu kan metodenya sama gitu ya. Cuma yang beda itu gayanya itu kan ya, gayanya penekannya di mana. Jadi gaya selingkung itu merupakan gaya masing-masing lembaga, gaya masing-masing jurnal, gaya masing-masing penguji. Coba aja nanti mahasiswa diuji oleh dosen, beda-beda kan ya. Mungkin Betul. ini mah udah sesuai dengan lain itu. Karena memang latar belakang pendidikannya beda. Ya, nanti akan menjadi sama oleh panduan atau pedoman yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut. Begitu gambarannya Iya. barangkali. Mudah-mudahan jelas ya. Betul sekali. Terima kasih, Prof. Oh iya, Kang Ahmad dari mana nih, Kang Ahmad? Coba di chat dari mana ini, Kang Ahmad? Ini udah muncul di chat box nih, Kang Ahmadnya nih. Atau mau langsung disampaikan, Kang Ahmad dari mana? Institusinya? Oh, dari Universitas YPIB Majalengka. Ini yang bertanyanya. Iya, oke. Oke, Prof. Cukup, Kang Ahmad sudah jelas. Jadi yang tadi Prof sudah sampaikan bahwa gaya selingkung itu gaya yang menyesuaikan berarti ya, Prof ya? Ya, betul. Menyesuaikan dengan style, dengan apa yang ditentukan oleh jurnal ataukah institusi. Makanya kan tadi di penjelasan juga Prof sampaikan bahwa penelitian itu kan pada dasarnya ada yang disebut dengan selera ya, Prof ya? Ya, Stylenya betul. dari jurnal sendiri. Sehingga ya betul sekali Prof tadi yang disampaikan bahwa terkadang memang diuji juga, maka nanti ya yang mau skripsi, yang mau ini dibuktikan nih apa yang Prof sampaikan. Betul nggak ketika diuji? Ya, nanti akan tiba Tidak. pada ya betul, teman-teman mahasiswa nanti akan tiba pada pembuktian nih. Pembuktian betul nggak ketika diuji ternyata berbeda nih style-nya dari, dosen satu dengan dosen yang lain. Begitu ya, itu yang mungkin disebut dengan selingkung, kita mengikuti style yang diinginkan atau yang ditetapkan oleh jurnal ataupun oleh institusi tempat kita akan, publish atau tempat kita menulis, skripsi atau penelitian kita. Begitu ya. Kang Ahmad cukup? Kang Ahmad cukup? Oke. Pertanyaan selanjutnya Prof dari Teh Intan Stikes Budi Luhur. Ini pertanyaan kedua di sesi kedua ini, Teh Intan Budi Luhur. Prof, sejauh mana konsep menulis itu adalah selera? Nah, dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam konteks akademik yang justru menuntut objektivitas dan kepatuhan terhadap gaya selingkung tertentu. Ini menarik ini pertanyaannya nih. Oke, mangga Prof. Oke, terima kasih ya. Bagus ya. Bagus Itu ini. artinya itu merupakan tantangan sebuah lembaga ya. Tantangan sebuah lembaga. Bagaimana sebuah lembaga bisa menyatukan perbedaan itu ya. Pokoknya di sebuah perguruan tinggi jangankan antar fakultas ya. Ini apa nih? Ada yang sharing apa lagi nih? Punten Bapak Ibu panitia. Oh, ada yang Jangankan antar fakultas ya. Antar jurusan juga beda-beda ya. Itulah keragaman ilmu ya. Makanya supaya dapat dipertanggungjawabkan tadi membuat pedoman atau panduan di masing-masing prodi atau jurusan. Ya, fakultas memberikan arah seperti ini. Kemudian di panduan disebutkan oleh jurusan atau prodi. Nah, begitu juga di jurnal ya.
Jurnal A di template dan auto-organization seperti itu. Di jurnal B beda lagi. Jadi untuk kita bisa dapat terjawabkan secara ilmiah, ya tentunya harus sesuai dengan apa yang diminta oleh lembaga atau jurnal itu. Nah, karena masing-masing lembaga, masing-masing jurnal itu punya visi dan misi tentunya, ya akan terkait dengan apa artikel dan jurnalnya, gitu. Jadi visi misi itu kan cerminan sebuah organisasi diterjemahkan nanti ke dalam kegiatan di masing-masing apa namanya yang melaksanakan itu jurusan atau prodi. Ya kalau di yayasan itu tentunya punya jurnal ya di jurnalnya pasti ada yang dimutuju apa nih, nah, gitu kan ya. Nah diterjemahkan dalam sebuah kegiatan atau apa namanya program-program yang disampaikan setiap tahunnya. Itu barangkali Hmm, Bu Windy ya. baik. Ya, Teh Intan, itu sudah dipaparkan oleh Prof. Barangkali ada yang ingin disampaikan? Ada yang ingin didiskusikan kembali? Jadi intinya yang disebut dengan selera itu bukan berarti suka-suka ya, Prof ya? Ya. Ya, tapi tetap kita mengacu pada pedoman ataupun arahan yang sudah ditetapkan oleh institusi, oleh fakultas gitu, begitu. Sehingga tetap terjaga ya objektivitasnya. Begitu Teh Intan. Oke, kita lanjutkan nih pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir ini dari siapa nih? Oh, Aura Sinta. Aura Sinta. Dari oh ya PIB lagi ini Aura Sinta. Ini sebentar saya cek dulu barangkali sesuai dengan ini ya. Ah ini nih. Ini nih satu lagi dari Stikes Budi Luhur. Dari Budi Luhur ya ini. Saya sesuai urutan ya teman-teman. Nah ini izin bertanya. Selamat siang Prof, izin bertanya, bagaimana menentukan topik penelitian yang potensial dan layak untuk dijadikan artikel pada jurnal, terutama jurnal bereputasi mungkin ya, terutama agar sesuai dengan kriteria jurnal ilmiah. Ini dari Teh Dwi Safira, Stikes Budi Luhur. Oke, terima kasih Teh Sapira ya. Ya, Teh Dwi Safira. Bagaimana kita memilih topik yang sesuai atau yang memang topik tersebut ilmiah, gitu ya. Mhm, Ya tentunya agar kita tidak ketinggalan, ya harus memilih topik yang sedang berlangsung kan ya. Yang betul. sedang ramai bicarakan apa itu sekarang. Ya tentunya kalau kita memilih topik yang tidak menarik, ya kan siapa yang membacanya juga nggak ada kan ya. Ya Mhm, itu. Jadi pertama harus trending topik gitu ya. mhm, Kemudian dari keilmuan juga memang ada relevansinya gitu ya. Jangan jangan mengambil topik yang tidak sedang berlangsung, yang sedang apa ramai dibicarakan gitu ya. Dan lagi-lagi tidak ada relevansinya dengan ilmu kita gitu ya. Ya mhm, baiknya topik itulah yang apa namanya diangkat akan menjadi masalah yang menarik buat kita ya seperti itu. Dan jangan lupa juga selalu ingat kepada tadi author guideline dan template-nya. Siapa mhm, sih yang dimintakan oleh oleh apa namanya pengelola jurnal, gitu ya? Karena bagaimanapun tulisan kita baik, ketika masuk tim editor, dibaca oleh editor dianggap tidak menarik, ya akan di reject kan ya, seperti itu. Ya, itu. iya, Tapi jangan kecil hati ya biasanya saya juga kan kalau pengalaman nulis bukan sekali jadi gitu ya. Ya, di awal menulis betul. itu waktu kan gaya gaya saya itu gaya Pemda ya, orang Pemda itu kan kapan nulisnya, nggak pernah nulis waktu itu. Tapi begitu harus nulis, ya belajar menulis, bagaimana menulis. Waktu itu pernah nulis, nggak tahu bahwa di Sinta itu ada Sinta 1, 2, 3, sampai 6. Jadi menulis, waktu itu saya Betul. berikan langsung ke UGM. UGM kan Sinta 2, sekarang waktu itu Mhm, nggak tahu bahwa apa namanya, waktu itu saya nulis kebijakan publik, dilihat oh kebijakan publik di UGM, langsung berikan ke UGM.
Untung UGM menerimanya waktu itu, diterima oleh Mhm. UGM, topiknya mungkin yang menarik karena otonomi daerah, kemudian oleh UGM direview, berkali-kali reviewnya gitu ya, berkali-kali reviewnya, dan setelah review, selesai, akhirnya malah ditolak. Aneh juga gitu ya, tapi Oh, saya ya. dapat Iya, dapat pengalaman ya, dapat pengalaman di UGM bahwa betul. nulisnya begitu, di Cinta 2 itu ya. Dan Mhm. saya coba lagi artikel itu diterbitkan di jurnal internasional, tapi bukan Scopus, kalau nggak salah Thomson ya, Mhm. Thomson atau apa ya, Thomson ya di bawah Scopus lah. Tapi ternyata bisa terbit. Aneh Iya, itu ya, di Cinta 2 iya, nggak terbit, tapi di luar negeri malah terbit ya. iya, Karena betul. mungkin telah direview itu oleh UGM, tapi saya dapat ilmu. Tapi kalau menulis itu seperti itu. Setelah tahu, saya tanya ke mana-mana, "Oh iya memang Anda katanya terlalu berani nulis di Cinta 2 di UGM lagi." Ya ini kan, saya nggak tahu itu. Ya berangkat dari ketidaktahuan jadi ilmu. Seperti itulah. Iya, Alhamdulillah jadi, iya. makanya pengalaman-pengalaman ini, akan selalu saya bagikan ke rekan-rekan dosen Mhm. atau, para mahasiswa agar yang penting kan manfaat gitu ya, manfaat gitu ya. Betul. Ya, kira-kira seperti itu Bu Indi ya? Nah, betul betul, Prof. Ya, hatur nuhun Prof atas jawabannya ini, Teh Dwi ya. Jadi, ya sami-sami, terima kasih banyak katanya Prof, kata Teh Dwi untuk jawabannya. Iya, jadi, untuk melihat untuk mencari ya yang relevan itu bagaimana gitu ya. Jangan lupa seperti yang disampaikan oleh Prof tadi, kita untuk melihat trennya ini kita sedang mengarah ke mana untuk bidang kita. Memang, tiap tahun gitu ya, Prof, ya, selalu Ya, ada pergerakan-pergerakan tren di dalam menulis, tren topiknya, terutama topik research itu kan bergerak ini, sekarang misalnya ke arah mana, ke arah digital, ke arah mana gitu. Itu betul. yang ya itu yang harus mungkin seperti yang Prof sampaikan, harus kita up to date, selalu dengan tren supaya ya itu kita, "Oh ini layak dan bermanfaat," penelitian kita, yang utama kan kebermanfaatan ya, Prof, ya? Ya Betul, kita betul. kita sepakat kalau untuk yang itu sepertinya harus sepakat, kita kebermanfaatan dari tulisan kita, selain lihat, trending topiknya apa, fade-nya atau trennya, kemudian relevansinya juga ya. Dan itu pengalaman Prof luar biasa Prof, langsung ke UGM, tapi udah di-review ya, nah itu dia Ditolak kekuatan reject, nggak itu diterima. tapi di situ ya Prof, kekuatan mental kita diuji ya Nah Prof ya? itu, Nah betul, itu, betul. kekuatan Jangan mental jangan kita jangan diuji. kecil hati lah, jangan kecil hati, biasa aja ya, biasa. Iya, sakit hati sebentar lah gitu, habis gitu makan enak, sembuh lagi, nulis lagi gitu, itu. Iya, Iya, jadi, banyak belajar, dari penolakan-penolakan ya, Prof, ya, jadi ilmu justru. betul, betul. Iya, itu Amin. ya Teh Dwi, iya. Alhamdulillah ini 2 sesi, sudah kita lewati ya, lampaui ini Prof, terima kasih informasinya juga, sangat banyak sekali. Masih ada waktu beberapa menit ini Prof, saya ingin menanyakan dulu. Mungkin ini menjadi problem teman-teman ya, tadi juga ada yang bertanya sih, untuk manajemen waktu Prof, barangkali ada yang, "Oh ini pengen cepat lulus nih," ada beberapa pertanyaan yang topiknya sama, tadi mungkin sedikit mewakili beberapa menit ini. Untuk manajemen waktu supaya nggak keteteran nih Prof, teteh-teteh, mahasiswa nih, skripsinya biar nggak telat wisuda. Oke, barangkali waktu begini, penting ya waktu itu ya. Makanya kalau saya ngajar di FISIP UIN itu, pertama kali sekalipun semester 1 udah diajak untuk meneliti itu ya, meneliti. Mungkin boleh ditanyakan ke anak-anak yang diajar oleh saya semester 1. Mmm, Diajak meneliti, paling tidak mini riset ya, mini riset. Bagaimana, apa, mahasiswa diajak untuk, mulai meneliti. Karena belajar ini tidak instan ya, tidak instan. Jangan nanti kita belajar, nulis itu semester 7 ya, bagi S1 semester 7, karena mhm, akan membuat seminar proposal, nanti aja semester 7, bukan begitu. Itu iya, justru akan repot. Kan dari awal dari mulai diperkenalkan ke mahasiswa dan
kita juga sepakat bahwa perguruan tinggi ini kan sebuah lembaga riset kan ya. Mungkin di perguruan tinggi lain menamakan research university gitu ya. That's research ya. Riset itu merupakan tulang punggung sebuah lembaga pendidikan ya. Ya makanya diperkenalkan dari awal itu. Dan respon masa harus menyatakan tentunya gitu ya. Pembagian waktu, manajemen waktu gitu ya. Waktu harus dibagi dan memang masih pengalaman membimbing masing-masing mahasiswa itu beda-beda itu ya. Ada punya sendiri ya. Ya mungkin si A itu senang nulisnya nanti ketika orang sudah tidur ya. Wah nantilah jam 10 ke sana udah TV mati udah anak-anak kayak gitu sampai begadang sampai jam 2 sampai berapa itu aja gitu. Tapi coba di WA jam 1 jawab gitu ada ada yang gitu atau mungkin waktunya enaknya setelah sholat subuh. Iya. Udah enak gitu. Sudah jam 7 ramai lagi berhenti itu. Atau mungkin jam 9, 10 orang sudah pada berangkat kantor, sekolah, semacam dia mulai nulis dan sebagainya. Ya, jadi tergantung apa namanya masing-masing orang katanya masing-masing Betul. masing-masing ini bisa memegang waktu. Yang Mhm. penting tadi jaga motivasi lah. Motivasi sampai udahlah ya itu atau Iya. kadang-kadang mahasiswa suka gaya-gayaan ya. Mhm. Udah semester akhir semester 6 atau 5, 6 saya mau kerja dulu itu. Waduh, akan bantu orang tua itu gaya-gayaannya. Tapi kuliah malah ditinggalkan itu ya. Saya sering menghadapi mahasiswa seperti itu. Kenapa ini sampai telat? Ya karena saya bantu orang tua atau saya kerja dulu Pak itu. Padahal kuliah saya nggak sedikit lagi. Karena dianggap sedikit, dia dianggap enteng. Padahal itu justru finishing kuliah gitu ya. Itulah makanya harus Iya. bisa bagi waktu di sana. Kita mengisi waktunya bagaimana kita mengatur waktu sehingga tujuan awal bisa tercapai. Itu barangkali Ibu Indri ya. Iya, iya. Nah itu teman-teman ya, hatur nuhun Prof atas penjelasannya, atas tips dan triknya ini apalagi terkait manajemen waktu. Teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat ya untuk teman-teman memanage waktunya dalam riset, dalam skripsi gitu ya. Harus dipersiapkan dari awal gitu. Seperti yang Prof sampaikan, kita siapkan dari awal, jangan menunggu di akhir. Kita mulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil, kenali diri kita ini tipikal owl yang hidup dan mencrang gitu ya, terang benderang pikirannya di malam hari, atau morning person yang justru terang benderangnya itu pagi hari setelah sholat subuh gitu. Kenali diri supaya kita bisa memanage waktu kita sesuai dengan tipikal diri kita sendiri. Begitu ya Prof ya? Oke, terima kasih betul. banyak Prof. Ya, intinya adalah persiapkan dengan sebaik-baiknya. Mengutip sedikit dari Sun Tzu, ini ahli perang, katanya persiapan yang matang adalah setengah dari kemenangan. Nah, gitu. Quotes of the day. Oke, Prof mohon izin, terima kasih banyak untuk sharing session hari ini. Semoga ini betul-betul bermanfaat untuk teman-teman yang mengikuti acara ini. Gitu ya, izinkan saya untuk menyimpulkan dari apa yang sudah kita diskusikan, dari apa yang sudah Prof jelaskan dari materi. Yang pertama, menulis artikel ilmiah itu berawal dari menemukan masalah atau melabeli atau mengamati fenomena. Gitu ya. Yang kedua, kesimpulannya adalah tahapan metode ilmiah perlu dipahami secara menyeluruh oleh seorang peneliti. Kemudian ada struktur dari artikel ilmiah, yaitu ada abstrak, pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan. Kemudian kualitas artikel ilmiah juga sangat ditentukan oleh selingkung atau gaya-gaya selingkung dari jurnal atau institusi, gitu ya. Di sini researcher atau peneliti harus memperhatikan template, author guidelines, focus and scope dari jurnal yang kita tuju. Kemudian salah satu kunci keberhasilan dari publikasi atau menulis skripsi atau menulis karya ilmiah adalah konsistensi,
kejujuran ilmiah, dan gaya berpikir sistematis. Seperti atau sebagaimana pesan dari Prof. Engkus di akhir materi kita hari ini, dari akhir materi Prof. Engkus, yaitu researcher can be wrong, but they cannot lie. Itu juga bisa jadi quote of the day ya, Prof. Mau bikin status itu boleh tuh, teman-teman bikin status researchers can be wrong, but they cannot lie. Yuk kita bikin status. Jadi kita sebagai peneliti boleh salah, tapi tidak boleh bohong. Forbidden ya, for lying. Gitu ya, Prof. Oke. Ya. Iya, Prof, mohon Prof berkenan untuk memilih dua peserta yang terbaik pertanyaannya. Namun sebelumnya sambil Prof mempertimbangkan ini siapa juaranya untuk sesi 1 hari ini, izinkan saya menyampaikan bahwa sharing session ini adalah platform webinar dari INSJ, Indonesia Nursing Science Journal, untuk menyebarluaskan informasi secara free atau gratis, bisa tentang penulisan karya ilmiah, dan juga tema-tema yang lainnya. Besar harapan kami gitu ya teman-teman bisa stay tune di acara kami di sharing session ini, karena insya Allah ini sharing session ini tidak akan hanya sharing session 1, tapi nanti ada sharing session yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, next sharing session yang kedua ini kita akan ada tema yang menarik nih, ya. Temanya apa nih? Kabur dulu ke Kuwait dan jurus prometrik untuk ke Uni Arab Emirates atau Uni Emirates Arab, UAE atau UEA. Ayo, nanti teman-teman yang tertarik untuk bagaimana caranya supaya go to abroad, pergi ke luar negeri for working, untuk bekerja, untuk studying, untuk belajar gitu ya, atau untuk tembus prometrik. Karena memang salah satu prasyarat untuk ke luar negeri, terutama di Uni Emirat Arab, adalah mahasiswa harus tembus prometrik. Dan untuk next-nya, insya Allah kita akan mengadakan sharing session 2. Ditunggu aja ya pengumumannya. Temanya, mohon dicatat, ingat-ingat nih temanya, kabur dulu ke Kuwait. Dan jurus prometrik untuk ke Uni Emirat Arab. Oke, itu untuk episode selanjutnya. Cekidot aja lah nanti. Kita ini ya Prof, untuk sharing session ini mudah-mudahan berlanjut, bermanfaat. Paling utama adalah semoga bermanfaat ini kegiatan kita. Baik. Mangga Prof, barangkali sudah memutuskan ya dengan penuh pertimbangan. Juaranya siapa nih kita? Oke, pertanyaan bagus ya, bagus ya. Semuanya bagus ya Prof ya. Bagus, dan memang itu peristiwa yang sering dijumpai dalam penelitian Betul. ataupun dalam bimbingan skripsi. Oke. Tapi setelah dipertimbangkan, orang tadi minta 2 ya, 2, iya. dua pertanyaan. Yang pertama itu pertanyaan dari Poltekkes TNI AU. Mhm. Nah, Nabila Putri itu yang pertama ya. Oh, TNI AU ya. Yang kedua dari Universitas Majalengka, Risma Nuraini. Dari Teh Risma ya Prof ya. Dwi Risma. Ya. Dewi Risma ya. Dewi Risma dari yang pertama adalah Nabila dari TNI AU ya. Ya, betul. Selamat kepada Teh Nabila. Mangga silahkan nanti WA ke panitia. Hadiahnya akan berupa voucher, nanti akan di-share oleh panitia. Kemudian Dwi Risma dari Universitas YPIB Majalengka. Mangga nanti hubungi panitia. Selamat untuk Teh Nabila dan Teh Dwi. Semuanya bagus pertanyaannya. Terima kasih banyak. Teman ini juaranya 2. Mudah-mudahan nanti next meeting, next sharing session kita akan ketemu lagi dengan tema-tema yang lebih luar biasa lagi.
ya teman-teman, yang lebih bermanfaat lagi, lebih betul-betul bisa kita aplikasikan. Sekali lagi kami Prof dari panitia ingin menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada Prof Engkus atas kesediaannya menjadi pemateri atau narasumber pada kegiatan hari ini. Luar biasa, berkah selalu Prof untuk Prof dan keluarga. Sekali lagi kami panitia mengucapkan terima kasih, juga tidak lupa kepada Ibu Halimatus Syadiah, Chief Editor yang luar biasa, kreativitasnya, Bu Halimatus Syadiah atau Bu Imu, Chief Editor INS ya, Indonesia Nursing Science Journal, yang tidak diragukan lagi kreativitasnya. Terima kasih banyak. Prof Engkus juga terima kasih banyak. Ya juga kepada seluruh peserta yang sudah yang telah berpartisipasi aktif ya dari awal hingga akhir kegiatan. Terima kasih banyak. Semoga kegiatan hari ini menambah semangat kita untuk terus menulis, meneliti, dan mempublikasikan karya ilmiah kita sambil belajar menuju karya ilmiah yang berkualitas. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk semua pihak. Saya Windri Dewi Ayu, selaku moderator, mohon dimaafkan apabila selama memandu acara diskusi ini terdapat kekeliruan atau saya salah berucap, gitu ya, berkata-kata, mohon dimaafkan. Terima kasih banyak teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan acara kepada MC, ya Ibu Tantri, dipersilahkan. Hatur nuhun sadayana, sampai ketemu di sharing session sesi 2. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada Prof Engkus dan Bu Windri. Terima kasih Prof Engkus atas materi yang disampaikan, luar biasa tadi diskusinya. Banyak sebenarnya Bu ya pertanyaan, tapi ini waktunya Iya, juga banyak. kita ini ya. Betul. Dan berkualitas pertanyaannya semuanya. Dan hatur nuhun Bu Windri sudah membersamai untuk di kegiatan penyampaian materi sekaligus diskusi. Terima kasih kepada Bu Windri. Berikutnya, mohon izin untuk pemberian sertifikat barangkali ya untuk Prof Engkus sekaligus Bu Windri. Mohon maaf, suara saya terdengar jelas? Iya, jelas, Bu. Oh, jelas ya. Siap-siap. Kepada Ya, ada, Kang Bu. Wildan, boleh dibantu untuk share screen untuk sertifikat. Ya, izin Prof Engkus, sertifikat diberikan kepada Prof Engkus, Ya. Profesor Dr. Haji Engkus Kusyana SEMSI sebagai narasumber pada kegiatan webinar hari ini. Terima kasih Prof ilmunya, terima kasih informasinya. Semoga bermanfaat untuk kami semua dan berkah untuk Prof. Siap. Selanjutnya, Kang Wildan mohon dibantu untuk pemberian sertifikat moderator kita. Ya, ini Bu Windri. Berikut diberikan sertifikat kepada Nurse Windri Dewi A, Eskep Nurse, Eskep Mkep sebagai moderator pada kegiatan webinar kali ini. Terima kasih Bu Windri. Terima kasih, Bu. Mudah-mudahan ISD-nya lancar ya Bu ya. Amin, 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 ya Allah, amin. Siap-siap memberikan informasi juga Bu ya ke kita ya, sharing-sharing. Insya Allah, insya Allah. Baik, Prof Engkus, Bu Windri, terima kasih sekali lagi sudah berkenan untuk menyukseskan kegiatan hari ini. Sehat selalu untuk kita semuanya. Barangkali selanjutnya untuk tadi door prize ya, Teh Nabila dan Teh Dewi. Bu Windri tadi Teh Dewi atau Teh Dwi ya? Yang dari JBIB ya, Dwi Majalengka. Risma. Oh, Dwi Risma ya. Ya. Barangkali nanti boleh yang Teh Windri, Teh siapa? Teh Dwi Risma. Kalau tidak nanti bingung menghubungi siapa, boleh menghubungi Bu Windri mungkin ya, Bu ya, mahasiswanya Bu Windri ini. Kalau untuk Nabila, kebetulan saya sudah ada kontaknya karena memang mahasiswa saya. Ya, kepada para peserta jangan lupa juga ini sebelum nanti kita akhiri. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir karena tadi saya cek memang belum semuanya yang mengisi sehingga mohon dengan sangat untuk mengisi.
Dikarenakan nanti untuk penyerahan sertifikat itu berdasarkan dari apa ini? Berdasarkan dari daftar hadir peserta untuk hari ini. Begitu. Baik, untuk selanjutnya Kang Fitra boleh bantu share untuk video terakhir. Sambil menunggu video terakhir ya, kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Prof. Ungkus, kemudian Bu Windri, Bu Halimatus Sadiah, kemudian para peserta khususnya yang bertanya, kemudian yang mendapatkan door prize, mendapatkan voucher sebesar voucher pulsa sebesar 25.000. Mohon nomornya nanti di-share ke kami, insya Allah akan kami kirimkan gitu. Eh, Terima kasih atas perhatiannya. Kang Fitra mungkin sedang ada ini ya, belum bisa mengirimkan. Atau Bu Imut bisa bantu, Bu Imut? Saya soalnya belum bisa nih. Udah ya, terakhir ini aja. Tadi meng-highlight kembali apa yang disampaikan oleh Bu Windri bahwa kami nursing sharing session ini bukan hanya terakhir ini saja, tetapi akan ada lanjutan, ada sharing session kedua, ketiga, dan seterusnya. Untuk itu pantau di Instagram kami, insya Allah kami akan selalu mengupdate kegiatan kami. Itu untuk sharing session yang kedua berkaitan dengan ke Kuwait ya. Ini ya bagi yang ingin bekerja di Kuwait ini sangat besar sekali untuk prospeknya ya, bagi yang ingin mendapatkan bukan income-nya rupiah mungkin ya, income-nya yang sangat banyak sekali begitu ya di sana. Silakan jika ingin mengikuti kegiatan kami boleh nanti dipantau saja untuk kapan-kapannya karena memang masih dalam proses kita ya untuk sharing session berikutnya. Demikian saya akhiri untuk kegiatan hari ini. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan kedepannya akan ada lebih baik lagi untuk kegiatan kami. Jangan lupa sekali lagi follow untuk Instagram, YouTube maupun TikTok. Dan jangan lupa juga ikut kegiatan sharing session kami berikutnya. Dan jangan lupa jika ingin publish di jurnal kami siap. Gitu. Demikian sekali lagi, terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Izin lab, Bu. Izin lab. Mangga, Mangga Prof. Prof, hatur Terima nuhun. kasih, Prof. Sehat selalu.